Shalom sahabat GPIB yang dikasihi Allah. Kali ini dalam program Morning Call episode 4 Juni 2026, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Dan kali ini bersama dengan saya Pendeta Ben Bianco Patinama, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Pamajubata Pancaroba, Paspelkas Petegan, Pasaktiang Sei Ambawang. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk malam yang telah kami lalui dengan perlindungan yang daripadamu. Dan pagi ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau memohon biarlah kiranya firman-Mu Engkau turunkan atas kami. Sebab kami yakin dan percaya firman-Mu itulah terang bagi jalan-jalan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sahabat GPIB yang dikasihi Allah, pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1-7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang padamu, juga bagi ternakmu dan binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh kau makan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Allah, suatu ketika Alkisah, ada 2 orang hamba yang ditugaskan seorang tuan untuk membersihkan 2 lahan kosong yang berbeda. Lahan itu telah dipenuhi semak belukar, dan setiap hamba ditugaskan untuk menyelesaikan dan membersihkan satu lahan. Sebut saja hamba A dan hamba B. Hamba A mengerjakan lahan A dan hamba B mengerjakan lahan B. Karena mereka harus mengerjakan itu di hari yang sama, ada semacam nuansa kompetitif di antaranya. Mereka berpikir siapapun yang akan mengerjakan lahan itu, siapa yang paling cepat, yang paling bersih, dialah hamba yang terbaik. Oleh karena itu kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mereka mempersiapkan segala peralatan mereka mempersiapkan segala hal yang mereka perlukan. Tibalah waktu mereka untuk bekerja. Ketika pagi datang, mereka dengan giat mereka bekerja. Sampai tiba waktu pada siang hari, waktu istirahat. Hamba A kemudian berpikir begini, aku tak mau membuang waktuku untuk beristirahat. Aku akan bekerja. Aku bekerja. Pada waktu istirahat, maka aku akan menghasilkan waktu pekerjaan yang lebih cepat dan hasil yang baik. Maka ia terus bekerja. Sementara itu berbeda dengan hamba A, hamba B memilih untuk beristirahat. Hamba B kemudian memilih untuk berteduh di bawah pohon yang rindang. Ia mengumpulkan semua bahan-bahan pekerjaannya. Kemudian ia mulai memakan makanan bekal makan siangnya. Lalu segala peralatannya mulai dibersihkan. Ia mengasah kembali mata paculnya, ia mengasah kembali mata aritnya, mata parangnya, bahkan mengganti mata-mata pisau dari mesin pemotong rumput yang ia gunakan sepanjang pagi tadi. Lalu kemudian hamba A melihat perbuatan hamba B dan berpikir bodoh sekali orang ini. Bukannya bekerja malah menyiakan waktu, malah membuang-buang waktu. Singkat cerita sampailah sore hari dan ketika semua hasil dicek, yang menarik, hamba A dengan tubuh yang penuh dengan keringat, tubuh yang lunglai, sedari pagi tidak makan, karena ia fokus pada pekerjaannya, ia kemudian menoleh hasil pekerjaan hamba B.
Dan yang terkejut, ia melihat bahwa seluruh lahan itu telah selesai dikerjakan dengan baik, bahkan dengan bersih, jauh lebih baik dari hasil kerjanya. Dan bahkan yang lebih mengejutkan hamba A adalah dia melihat bahwa hamba B dapat berleha-leha dengan tenang, jauh tidak selelah dirinya sendiri. Ilustrasi ini kemudian mengingatkan satu hal kepada kita, yaitu bahwa istirahat, mengambil waktu istirahat, sama pentingnya dengan mengambil waktu untuk bekerja. Istirahat tanpa bekerja, atau sebaliknya, bekerja tanpa istirahat, adalah hal yang sia-sia. Sahabat GPIB yang dikasihi Allah, pesan inilah yang dapat kita lihat sebenarnya di dalam perikop pembacaan kita. Kita dapat menemukan dalam perikop pembacaan kita, Allah berfirman kepada Musa agar umat Israel melakukan hukum tahun Sabat bagi lahan dan tanah mereka. Pada hukum tahun Sabat diatur bahwa tanah yang mereka miliki pada tahun ke-7 setelah mereka masuk tanah perjanjian, tanah itu tidak boleh diperkerjakan. Tanah itu tidak boleh diolah, tanah itu tidak boleh ditaburi benih, tidak boleh dituai hasilnya secara besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun-tahun biasanya. Kemudian Allah mengatakan, mereka dapat makan dari seluruh hasil tanaman yang tumbuh secara natural dan alami dari tanah itu. Mereka, para budak mereka, para pekerja mereka, bahkan para hewan ternak mereka. Mereka bahkan harus membagi hasil makanan dengan hewan-hewan liar yang ada di atas lahan mereka. Para penafsir kemudian mengatakan, Ibu Bapak, bahwa ayat ini adalah sebuah pesan Allah kepada umat Israel untuk mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang tidak hanya memperhatikan manusia, tetapi menaruh tanah, menaruh hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaannya pada posisi yang spesial. Ia juga memperhatikan mereka. Dari pesan firman Tuhan ini kemudian kita masuk pada pertanyaan dan kita dapat melihat apakah kita sebagai manusia juga telah memperhatikan, menghargai tanah sebagai ciptaan Allah. Sayangnya tidak. Dengan mata kepala kita sendiri kita dapat melihat bahwa tanah tidak lagi dihormati, tidak lagi dihargai, tidak lagi dilihat sebagai ciptaan Allah di mana Allah berkarya di dalam. Tanah hanya dilihat sebatas ekonomi. Tanah dilihat sebagai mata uang, tanah dilihat sebagai sumber keuangan, tanah dilihat sebagai semacam celengan yang isinya banyak barang berharga yang boleh dikuras isinya demi kepentingan dan keuntungan manusia. Tanah hanya dilihat sebagai benda mati yang tidak dihargai hak-haknya. Sahabat GPIB yang dikasihi Allah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa tanah adalah cara Allah untuk memelihara manusia. Alam adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa Allah juga memperhatikan manusia, juga seluruh ciptaannya. Tetapi Ibu Bapak, hanya bagi mereka yang hidup dalam kesederhanaan dan keugaharianlah yang dapat melihat hal ini. Ketamakan manusia telah membuat manusia mengeksploitasi isi tanah dan segala apapun yang tumbuh di atasnya demi kepentingan dan keuntungan manusia. Maka pesan firman Tuhan dan ajakan firman Tuhan hari ini, marilah kita berlaku adil kepada seluruh ciptaan, juga kepada tanah yang memiliki hak untuk beristirahat, juga kepada tumbuhan dan kepada hewan yang memiliki hak hidup. Ketika kita jatuh pada ketamakan, kita akan mengeksploitasi seluruh apapun yang ada di sekeliling kita demi kepentingan dan keuntungan kita sendiri. Sahabat GPIB yang dikasihi Allah, kemudian para penafsir mengatakan bahwa hukum tahun Sabat bukan hanya berlaku untuk relasi hubungan antara manusia dan alam, tapi juga antara manusia dan sesamanya. Para penafsir kemudian mengatakan bahwa pada tahun Sabat yang beristirahat, bukan hanya lahan dan tanah, tetapi juga manusia. Pada saat itu, para budak, para pekerja buruh orang Israel, yang selama ini bekerja di lahan orang Israel untuk mendapatkan makan, pada tahun Sabat mereka dapat makan tanpa perlu bekerja. Mereka dapat makan tanpa perlu kemudian membanting tulang mereka dan bekerja mati-matian. Sebab Allah juga memelihara mereka melalui tanaman-tanaman yang tumbuh secara natural dan alami di atas tanah itu. Sayangnya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, prinsip beristirahat
Semacam ini tidak sejalan dengan prinsip zaman. Zaman mengajarkan kepada kita bahwa pekerja yang baik adalah pekerja yang mau bekerja dengan setotal-totalnya. Mereka yang bahkan mau mengorbankan waktu istirahat mereka demi kemudian mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerja yang baik adalah mereka yang rela tidak beristirahat demi pekerjaan. Pekerja yang baik adalah mereka yang bahkan rela memberikan hari libur mereka, bahkan hari istirahat mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil semaksimal mungkin. Dan tahukah Ibu Bapak, ini adalah bentuk eksploitasi terhadap manusia? Ada berapa banyak orang yang harus kehilangan masa mudanya, harus kehilangan kesehatannya secara fisik, kesehatannya secara mental, bahkan kehidupan pribadinya hancur berantakan, kehidupan keluarganya berantakan demi pekerjaan mereka. Dan siapa yang diuntungkan? Hanya segelintir orang. Mereka yang telah memeras, memperdaya orang lain demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Para penafsir mengatakan tahun Sabat diberikan Allah sebagai bentuk pernyataan bahwa Allah menyukai keadilan bagi alam dan sesama. Maka pesan firman Tuhan kemudian yang kedua bagi kita adalah, marilah kita berlaku adil kepada sesama. Jangan memperdaya orang lain demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Sebab Allah tidak menyukai ketidakadilan. Allah tidak menyukai ketidakadilan. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita, eksploitasi terhadap alam akan selalu diikuti dengan eksploitasi terhadap manusia. Dan sebaliknya, penghormatan terhadap alam akan diikuti dengan penghormatan pada harkat martabat manusia. Marilah kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, yang menghormati alam dan menghargai sesama kita manusia. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah turun atas kami menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Kami akui sebagai manusia kami lemah, tapi kami juga percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Morning Call pada pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini mereka dipenuhi dengan tuntunan Tuhan, dan kemudian mereka dapat berlaku adil pada alam dan pada sesama. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.